Ki Ageng Pandanaran. Cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Ki Ageng Pandanaran. Beliau dikenal sebagai salah satu Bupati Semarang di masa Kesultanan Demak Bintoro. Selain sebagai bupati, beliau juga dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam di Semarang. Karena itulah, beliau juga memiliki gelar sebagai Sunan Tembayat. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Ki Ageng Pandanaran, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu di manakah Semarang itu. Semarang adalah salah satu kota besar yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Di kota inilah terdapat salah satu pelabuhan besar yang bernama Tanjung Emas. Ki Ageng Pandanaran merupakan putra dari Bupati Semarang sebelumnya, yaitu Pangeran Harya Madyapandan. Setelah Pangeran Harya Madyapandan wafat, Ki Ageng Pandanaran yang memiliki nama asli Pangeran Mangkubumi ini dilantik sebagai Bupati Semarang oleh pemimpin Kesultanan Demak ketika itu, yaitu Sultan Trenggono. Setelah dilantik, Sultan Demak kemudian memberikan gelar Ki Ageng Pandanaran. Konon, penunjukan Ki Ageng Pandanaran merupakan usulan dari dua orang penasehat kesultanan, yaitu Sunan Kalijaga dan Adipati Hadiwijaya atau yang dikenal dengan julukan Joko Tingkir. Ki Ageng Pandanaran pun melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh ayahnya dalam membangun Semarang. Sebagaimana kota pesisir yang subur, Semarang memiliki hasil bumi dan hasil laut yang melimpah. Ki Ageng Pandanaran tidak hanya membangun kesejahteraan ekonomi, beliau juga mendirikan tempat-tempat ibadah dan melakukan khotbah-khotbah keagamaan. Ki Ageng Pandanaran pun berhasil melakukan tugasnya sebagai bupati. Semarang tumbuh menjadi kota yang ramai dan makmur. Namun, manusia bagaimanapun bisa berubah. Ki Ageng Pandanaran yang dahulunya arif dan bijaksana berubah menjadi pemimpin yang tamak, sombong, dan mulai mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Bahkan, Ki Ageng Pandanaran pun juga tidak ragu-ragu lagi bersikap kejam. Suatu hari, dia memukuli tukang rumputnya hanya karena kurang memberi makan kepada kuda-kudanya. Kekuasaan yang berlebihan ternyata telah mengubah seorang yang lemah lembut menjadi seorang yang kejam. Pada suatu hari, datanglah seorang penjual rumput ke rumah Ki Ageng Pandanaran. Belum sempat penjual rumput tersebut mengucapkan salam, Ki Ageng Pandanaran langsung menghardiknya. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya datang ke rumah bupati. Ampun Gusti Bupati, hamba ini seorang penjual rumput. Kiranya Gusti Bupati berkenan membeli rumput-rumput saya? Mengetahui orang yang datang tersebut menjual rumput, Ki Ageng Pandanaran segera melihat rumput yang dibawa orang berpakaian compang-camping tersebut. Lumayan bagus juga rumput yang kamu bawa. Ayo, ikut aku ke belakang. Berikan rumput-rumput yang kamu bawa ke kuda-kuda itu. Penjual rumput segera melakukan perintah Ki Ageng Pandanaran. Semua rumput yang dibawanya diberikan kepada kuda-kuda peliharaan bupati. Semua kuda itu melahap rumput yang masih hijau segar itu. Melihat rumput yang dibawanya berkualitas bagus dan disenangi kuda-kudanya, Ki Ageng Pandanaran pun berbicara kepada penjual rumput tersebut. Sepertinya kuda peliharaanku menyukai rumput yang kamu bawa. Dari manakah rumput ini kamu ambil? Gusti Bupati, rumput ini saya ambil dari Jabalkat. Hei penjual rumput miskin, jangan bercanda denganku. Jabalkat itu jauh di dekat pantai selatan sana. Hatiku sedang senang, sehingga aku tidak akan mencabut. Lagi pula, jika kamu mau, kamu bisa bekerja di sini sebagai pencari rumput untuk semua kudaku ini. Hamba ini senang sekali dengan tawaran Gusti Bupati. Hanya saja, apakah Gusti Bupati sanggup menggaji saya? Hei penjual rumput miskin, berani sekali kamu menghina aku. Apa kamu tidak melihat semua harta kekayaanku? Aku bisa menggaji 100.000 pencari rumput sepertimu.
Gusti Bupati, semua harta yang Anda miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan harta yang saya miliki. Sepertinya kamu semakin lancang. Harta macam apa yang kamu miliki? Tunjukkan. Aku menggantungmu di alun-alun. Penjual rumput itu tidak menjawab kemarahan Ki Ageng Pandanaran. Dia segera mengambil cangkul dan mencangkuli tanah di sekitarnya. Sungguh ajaib, semua tanah yang dicangkulnya berubah menjadi bongkahan emas. Ki Ageng Pandanaran terkejut dan dia membisu menyaksikan emas-emas yang berserakan di sekitarnya. Ki Ageng Pandanaran yang sudah hilang kemarahannya dan berubah menjadi rasa heran. Kisana, sebenarnya siapakah kau? Penjual rumput segera membuka capingnya. Kanjeng Sunan Kalijaga, maafkan hamba, maafkan muridmu ini. Ki Ageng Pandanaran yang mengetahui bahwa penjual rumput tersebut ternyata Sunan Kalijaga segera bersimpuh. Sunan Kalijaga segera membantu Ki Ageng Pandanaran berdiri. Berdirilah, jangan bersujud di depanku. Hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semua manusia wajib bersujud. Maafkan hamba, Kanjeng Sunan. Hamba sungguh tidak mengenali wajah Kanjeng Sunan. Tentunya kamu tahu maksud kedatanganku ke sini. Kamu harus kembali menjadi bupati yang baik. Semua harta benda yang kamu miliki hanyalah titipan dari Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang punya harta di muka bumi ini, kecuali sekedar dititipi sedikit oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sebagai bupati, kamu memikul tanggung jawab yang kelak akan dihitung di depan Tuhan. Ingat-ingatlah itu. Jangan sampai lagi kamu menyalahgunakan jabatanmu, meskipun hanya sekali. Setelah kedatangan Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran pun sadar bahwa selama ini telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai bupati. Beliau pun memperbaiki kesalahannya dan kembali menjadi bupati yang bekerja dengan tulus untuk rakyatnya.